Halo sahabat bejana terkasih, selamat berjumpa kembali bersama saya Romo Charlie dalam Bejana Kristus. Belajar menjadi bijaksana bersama Kristus. Apa kabar kita sekalian? Semoga kita sekalian senantiasa berada dalam keadaan sehat, terhindar dari segala macam penyakit, terutama virus corona, dan juga senantiasa berada dalam kasih dan perlindungan Tuhan. Sahabat bejana terkasih, Injil yang kita dengar dalam perayaan Ekaristi hari Minggu biasa ke-18 pada tanggal 2 Agustus tahun 2020 berkisah tentang Yesus yang membuat mujizat memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ekor ikan. Dia memberi makan begitu banyak orang. Nah, apa yang bisa kita renungkan dari kisah Yesus membuat mujizat memberi makan 5.000 orang ini? Sahabat bejana terkasih, perbuatan memberi itu adalah suatu perbuatan yang indah. Ketika kita memberi, kita membahagiakan orang yang menerima, sekaligus juga membahagiakan diri kita yang memberi. Memberi itu mengungkapkan suatu hakikat ilahi. Ketika kita memberi, kita mengungkapkan siapa itu Allah. Ibu Teresa dari Kalkuta, India, ketika orang bertanya kepadanya, menurut suster, siapa itu Allah? Mother Teresa hanya menjawab singkat dan sederhana. Bagi saya, Allah itu memberi. Dan memang Allah telah memberikan begitu banyak hal kepada dunia. Bahkan putranya sendiri ia berikan sebagai tebusan atas dosa-dosa kita. Allah memberi putranya untuk menyelamatkan kita. Seorang pengarang terkenal dari Rusia, Leo Tolstoy, juga pernah mengatakan demikian. Kalau seseorang bertanya kepadamu, siapa itu Allah? Berikanlah ia seketul roti dan katakanlah, inilah Allah. Nah, sahabat bejana terkasih, Injil hari ini menceritakan bagaimana Yesus memberi makan 5.000 orang yang setia mengikuti dia dan mendengarkan pewartaannya. Kepada para murid, ia bersabda, kamu harus memberi mereka makan. Yang ada di situ hanya 5 roti dan 2 ekor ikan dari seorang anak. Ada ahli yang mengatakan bahwa ketika Yesus menyuruh agar mengambil 5 roti dan 2 ekor ikan itu, lalu ketika Yesus bersyukur dan berdoa menengadah ke langit dan mengucapkan syukur atas pemberian dari sang anak kecil itu, serentak dengan itu orang-orang yang mendengarkan dia, mereka mengeluarkan makanan dari perbekalannya. Sebab ketika mereka mengikuti Kristus, mereka membawa bekal dalam kantong perbekalan mereka, makanan atau roti. Dan ketika Yesus mengucap syukur dan membagi-bagikan roti dan 2 ekor ikan itu, mereka pun akhirnya mengeluarkan dari perbekalannya, lalu membagi kepada sesamanya yang tidak memiliki makanan. Dan pada saat itulah terjadi mujizat. Memberi dengan ketulusan adalah sebuah mujizat. Kerendahan hati seseorang, seperti anak kecil tadi, ia memberikan 5 roti dan 2 ekor ikan, adalah wujud iman seseorang. Orang yang rendah hati biasanya memberi dengan ketulusan. Itu poin yang pertama. Nah, yang kedua, sahabat bejana terkasih, ketika Yesus mengucap syukur atas 5 roti dan 2 ekor ikan itu, memang terjadilah suatu mujizat, perbanyakan roti dan ikan. Dan seluruh pendengarnya yang mengikuti dia mendapatkan banyak makanan.
sampai terkumpul sisa 12 bakul. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, dunia kita ini sekarang begitu banyak masalah, penderitaan. Ada begitu banyak orang yang menderita lapar, sakit, penyakit, menderita kekurangan, mengalami kemiskinan. Mereka hidup dalam penderitaan. Dan mereka mengharapkan adanya suatu mujizat dari Allah agar mereka keluar dari situasi kelaparan atau penderitaan yang mereka hadapi. Tetapi tak ada yang membantu. Mungkin peringatan bagi kita lewat Injil yang barusan kita dengar itu, bahwa memberi itu adalah suatu mujizat bagi mereka. Peringatan bagi kita pada zaman ini melalui kisah Injil tadi, agar kita bisa memiliki hati yang memberi. Selagi kita hidup, marilah kita memberi. Memberi bagi mereka yang benar-benar membutuhkannya. Namun, kadang banyak orang yang memberi dengan embel-embel atau dengan motivasi tertentu, supaya dilihat, supaya mendapatkan penghargaan, atau dipuji, atau supaya mengangkat derajatnya. Bahkan, ada orang yang berprinsip do ut des. Saya memberi jika engkau memberi. Kalau engkau tidak memberi, saya juga tidak akan memberi. Ini prinsip yang salah. Tidak ada ketulusan dalam memberi. Nah, sahabat bejana terkasih, semangat memberi mungkin sangat sulit bagi banyak orang. Mungkin ada begitu banyak orang, sebagian orang yang berpikir, hidup saya ini juga sudah sulit. Bagaimana saya harus membantu mereka yang sulit? Bagaimana mungkin saya harus memberi di saat hidup saya juga dalam keadaan kesulitan seperti ini? Kita seringkali terjebak dengan diri kita, yakni dengan menjadikan kondisi kekurangan kita atau kemiskinan kita untuk tidak melakukan sesuatu yang baik, yaitu memberi. Padahal Tuhan mengajak kita untuk memberi apa adanya. Berilah dengan ketulusan. Apapun yang kita beri, walaupun sederhana dan tulus, itu sudah menghadirkan surga bagi orang yang menerimanya. Namun, ada begitu banyak orang yang susah untuk memberi. Kalaupun memberi, ia penuh dengan perhitungan untung dan rugi. Seperti prinsip tadi, do ut des. Saya beri kalau engkau beri. Ada orang yang melihat pemberiannya harus mendatangkan atau menguntungkan dirinya. Ini juga suatu motivasi yang salah. Nah, sahabat bejana terkasih, suatu pemberian yang total dan tulus tanpa perhitungan untung rugi mencerminkan tentang Allah sendiri. Sebab Yesus dalam kemiskinannya, ia telah memberi begitu banyak kepada manusia. Bahkan memberikan dirinya sendiri sebagai jaminan keselamatan kita. Yesus memberikan seluruh hidupnya demi tebusan dosa-dosa dan kelemahan kita. Allah itu adalah memberi. Dan satu kata kunci ketika memberi adalah cinta. Cinta kasih hanya menjadi nyata. Cinta kasih hanya menjadi nyata dengan kemampuan atau kemauan untuk memberi. Orang dapat memberi tanpa cinta. Tetapi ingat, orang tidak dapat mencintai tanpa memberi. Sekali lagi, sahabat bejana terkasih, orang dapat memberi tanpa cinta, tetapi tak dapat mencintai tanpa memberi.
ada sebuah kisah. Waktu mengadakan patroli, Petrus didaulat untuk mengadakan suatu dengar pendapat. Karena suara rakyat harus didengar. Maka dengan senang hati, Petrus mengabulkannya. Ada satu pertanyaan yang diajukan oleh seorang peserta yang kiranya mewakili masalah umum yang terjadi pada saat itu. Bapak Suci, bagaimana kita harus bersikap terhadap kekayaan di dunia yang semakin sekular ini? Rasul Petrus menjawab, contohlah sikap seorang ahli matematika, dan jangan mencontohi sikap seorang konglomerat. Bagi ahli matematika, fungsi semua simbol sama. Kali, bagi, tambah, kurang, sama nilainya, dan tidak menimbulkan masalah. Sementara bagi konglomerat, kali oke, tambah juga oke, kurang pun oke. Tetapi untuk membagi, nanti dulu. Memang perihal memberi sangat sulit. Tetapi sahabat pejabat terkasih, ingatlah, cinta hanya terjadi dengan memberi. Memberi dan memberi. Marilah sahabat pejabat terkasih, kita pupuk semangat memberi selagi kita masih hidup. Dan jadilah 5 roti dan 2 ekor ikan bagi sesama. Artinya, jadilah pembawa berkat bagi orang lain. Tuhan memberkati.